Nah, pertanyaannya sobat seperti ini. Apakah jika kita memulai usaha laundry coin ini butuh karyawan atau tidak? Nah, halo sobat, berjumpa lagi di channel saya, yaitu di channel tentang tutorial usaha laundry. Bagaimana kabar para sobat? Setelah merayakan hari lebaran ini, pertama-tama saya mengucapkan minal wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan semoga usahanya kedepannya semakin lancar dan cepat berkembang. Jadi topik kita kali ini sobat, yaitu membahas tentang usaha laundry coin, dimana kemarin ada salah satu calon pengusaha ya, tapi belum beroperasi, cuman lahan sudah ada. Kemarin saya dipanggil ke sana dan bertanya-tanya. Nah, pertanyaannya sobat seperti ini. Apakah jika kita memulai usaha laundry coin ini butuh karyawan atau tidak? Nah, kalau datang si pemilik ini, pertanyaan si pemilik calon pengusaha ya. Karena kalau menurut saya pribadi sepertinya tidak butuh karyawan. Karena jika dia ingin mencuci atau si pelanggan ingin mencuci, kan tinggal ngambil koin, memasukkan uang kertas, koinnya keluar, cuci sendiri. Nah, di sini kita kan nggak pala butuh karyawan. Itulah pertanyaannya. Kira-kira menurut bagaimana pendapat Bapak? Itulah pertanyaannya sama saya. Jadi kalau membahas seperti ini sobat, kayaknya sepertinya kalau menurut saya pribadi ya, ini pemilik usaha agak perhitungan banget ya. Makanya saya bilang perhitungan banget. Memang benar kalau di usaha laundry coin ini kan istilahnya pelanggan hanya ngambil koin dan memasukkan koin ke mesin cuci sendiri. Nah, bahkan setelah kering kadang dia sampai melipat sendiri. Nah, cuman tidak, kalau menurut saya pribadi sobat, kita tidak bisa berpikir fokus hanya karena mencuci sendiri, itu tidak. Nah, ini memang harus butuh karyawan. Kalau usaha laundry coin ini harus, tidak boleh tidak bisa butuh karyawan, harus butuh karyawan. Dan kalau kita membuka 24 jam, paling tidaknya karyawan itu harus ada 2 orang. Nah, shift siang 1 orang dan shift malam 1 orang. Nah, makanya saya sarankan harus butuh karyawan, atau saya mengatakan harus butuh karyawan dalam dunia usaha laundry coin ini. Di sini kan perlu kita harus mengontrol gasnya masih ada atau tidak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus butuh karyawan juga melihat kondisi mesin, mana yang tidak berfungsi lagi atau mana yang masih berfungsi. Nah, walaupun memang istilahnya pelanggan cuci sendiri, ada juganya yang berada di tempat saya, ada juganya usaha laundry coin ini banyak pelanggannya yang tidak mengerti cara menggunakan mesin. Nah, ujung-ujungnya minta tolong sama si penjaga. Nah, jadi kalau seandainya istilahnya kenapa mesin, kita hanya mengandalkan CCTV yang ada, ya sama aja. Kita belum tentu langsung secepat mungkin untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam usaha ini. Nah, jadi kalau kalau pendapat si Bapak yang pemilik ini, dia terasa istilahnya memang istilahnya dia yang betul-betul irit banget. Nah, memang saya akui dia punya modal besar, tapi kalau seandainya dia dengan modal cara seperti itu, yang ada nanti takutnya usahanya bisa bahaya. Ya bahaya, saya bukannya menakut-nakuti ya. Bahayanya takutnya contoh adalah nanti airnya nggak lancar berjalan dalam mesin. Ada juga nanti gasnya bocor. Jadi memang harus butuh karyawan.
Nah, jadi kita nggak boleh menganggap sepele itu seperti Bapak ini kan berpatokan hanya dari yang tadi katakannya, kan cuci sendiri tinggal ngambil koin. Memang benar tinggal ngambil koin, cuci sendiri pelanggan. Cuman kondisi mesin dan istilahnya kondisi gas masih ada atau tidaknya masih kita tidak tahu. Nah, bahkan dia mengatakan kan ada CCTV. Emang bisa dari CCTV kita melihat gas masih ada isinya atau tidak. Nah, jadi kalau menurut saya sih pola pikirnya kurang logika. Tapi pada intinya memang kalau saran saya ya, walaupun memang kita istilahnya sudah mengeluarkan modal besar dan memiliki beberapa unit di mesin koin ini, baru kita udah menyediakan fasilitas lah yang udah anggaplah dulu udah mewah banget, tapi kita tidak bisa lupa harus bikin karyawan. Tidak boleh sobat, karena ya bukannya istilahnya apa ya, seperti yang saya katakan tadi, punya menakut-nakuti. Banyak nanti hal-hal yang kejadian yang tidak kita ketahui. Nah, walaupun istilahnya kayak tadi Bapak bilang itu kan ada CCTV, kan kita bisa sambil kontrol. Nah, jadi maksud si Bapak ini, dia buka pagi, tutup sore, tutup malam, baru beroperasinya pagi, karena saya orang kerja. Nah, jadi ini ibaratnya sampingan. Jadi kalau saran saya sobat, janganlah kita mempunyai pola pikir seperti Bapak ini yang saya katakan tadi tuh. Kalau bisa ya, kita ingin usaha kita baik-baik saja dan tanpa masalah, ya kita lebih baik kita menggunakan tenaga karyawan. Nah, cuman kalau istilahnya masalah upah kan itu hal pribadi masing-masing, berapa kemampuan kita untuk mengupah karyawan usaha laundry koin ini. Cuman kalau di daerah saya rata-rata karyawan laundry koin ini upahnya rata-rata 2 juta per bulan. Nah, itu 2 orang. Karena rata-rata di sini di tempat saya ini kan laundry coin 24 jam. Nah, jadi shift malam sama shift siang 2 juta. Nah, kalau masalah uang makan saya kurang tahu ya, tapi yang saya pernah tanya-tanya ya seperti itulah gajinya. Nah, memang istilahnya kalau saya perhatikan karyawannya kebanyakan nongkrong ya, karena ya dia hanya kontrol mesin sama gas. Nah, baru melayani pelanggan yang belum paham menggunakan mesin cuci. Nah, jadi paling inti dari pembicaraan saya ini sobat, kalau bisa janganlah kita mencontoh saking irit, karena untuk memikirkan iritnya biaya, kita tidak boleh terlampau sepele dalam membuka usaha laundry coin ini. Oke sobat, kira-kira sampai di sini penjelasan saya kali ini. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.